Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati Ketua DPP Bung Dendi Setiawan, yang saya hormati Ketua DPD Bung Rilo, yang saya hormati pula Ketua DPC GMNI Jombang Bung Haris Setiabudi, dan juga selaku pemateri Bung Dedi selaku juga pemateri. Oke, selanjutnya adalah keynote speaker dari Bung Dendi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan Unibdu. Ini saya tadi disetelkan video itu agak merinding saya, agak terharu gimana gitu kan. Karena setelah sekian lama, ada sekitar 4 tahun, 5 tahunan lebih, saya pernah singgah di sekretariat Unibdu Jombang. Itu bangga sekali saya, tapi kenapa mungkin dari beberapa tahun terakhir mengalami sedikit badai revolusi. Mudah-mudahan spirit pembangunan kembali ini bisa memberikan angin sejuk untuk GMNI di Unibdu, biar lebih berkah, biar lebih banyak, dan biar lebih manfaat lagi untuk masyarakat. Ya, yang saya hormati Mas Dodi, selaku senior maupun alumni, yang saya hormati senior-senior yang mungkin pada malam hari ini bergabung pada forum diskusi, yang saya hormati Ketua DPD kalau mungkin hadir, Bung Rilo, yang saya hormati Bung Haris selaku Ketua DPD, dan kawan-kawan seperjuangan saya, Bung Fatik, Bung Noki, dan Bung yang lainnya, ada Bung Sony, dan tak lupa kawan-kawan dari DPK Unibdu, dari DPC Jombang ataupun dari DPC tetangga, yakni DPC GMNI Mojokerto atau mungkin DPK di bawah naungan DPC GMNI Mojokerto yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kawan-kawanku sekalian, mungkin tiap kali kita masuk dalam forum yang digaungkan, yang dilakukan diskusi yang sering digembor-gemborkan oleh GMNI, kerap kali kita selalu berhubungan dengan yang namanya Marxisme. Dan dalam tema, saya melihat temanya apa tadi, saya lupa ya. Memandang generasi muda dari perspektif Marxisme. Jadi bagaimana memandang pemuda dari perspektif Marxisme. Kalau saya lebih bagaimana pemuda ini memandang Marxisme itu sendiri. Jadi kita ini kan pemuda pada era revolusi industri 4.0 ini kerap kali dihubungkan, kerap kali dikatakan bahwa kita ini adalah generasi milenial. Generasi yang mempunyai pemikiran out of the box, generasi yang mempunyai terobosan-terobosan baru, generasi yang mempunyai pemikiran-pemikiran jauh lebih baik harapannya. Atau bahkan generasi yang mungkin ada beberapa generasi milenial yang mungkin acuh tak acuh terhadap yang namanya politik, acuh tak acuh terhadap yang namanya politik sosial. Dia asik dengan medianya sendiri, dia asik dengan kehidupannya sendiri. Jadi dalam konteks pemuda yang hari ini terjadi, ada pemuda yang kemudian cuek, acuh, ada pemuda yang kemudian mempunyai
spirit baik untuk kemudian membangun bangsa ini untuk kemudian bermanfaat buat masyarakat lebih baik. Pada tahun 2019 saya sempat menulis sebuah tulisan yang kemudian saya rapikan dalam bentuk buku yang berjudul Tantangan Marhanis Milenial. Mungkin masih kurang sempurna, tapi saya memotret bahwa seorang pemuda yang kemudian hari ini kita di GMNI mempelajari apa itu Marhanisme, mengenal apa itu Marhanisme, bahkan kita kerap kali memotret masyarakat, memotret realitas sosial dari sudut pandang Marhanisme. Inilah yang kemudian harus kita kembali refleksikan. Sudah sejauh mana Marhanisme ini menjadi sebuah paham yang sudah kita terapkan di masyarakat. Karena ketika kita ngomong konteks Marhanisme, ini adalah sebuah paham yang kemudian harus kita terapkan di masyarakat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur atau sosialisme Indonesia. Nah, hari ini kita kerap kali berdiskusi tapi lupa akan realita yang terjadi di masyarakat. Bahkan ini sering terjadi ketika saya di komisariat atau mungkin di forum-forum diskusi yang terjadi di GMNI, forum warung kopi dan lain sebagainya, kita kerap kali kamu itu belum tuntas Marhanisme, kok sudah mau advokasi, kamu belum tuntas Marhanisme kok sudah mau bergerak. Bagi saya, tolak ukur tuntas atau tidak tuntasnya Marhanisme adalah bukan pada hanya sebatas wacana, tapi sejauh mana apa yang kita diskusikan, meskipun sedikit, tapi kita aktualisasikan dalam bentuk ruang-ruang working ideologi atau kerja-kerja ideologi. Kemudian baru kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman kita terkait Marhanisme itu sendiri. Bahwa hari ini Marhanisme sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di bawah. Sudah sejauh mana sih masyarakat yang ada di desa perkotaan, di kampung-kampung, di desa-desa, di pelosok-pelosok sudah merasakan apa itu Marhanisme. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Marhanisme itu sendiri yang mungkin dulu digali dari desa oleh Bung Karno, mungkin sudah mulai terkikis. Kenapa saya bilang demikian? Contoh kecil saja, contoh kecil orang yang misalnya bahasa kasar saya goblok-goblokannya wae ya kan. Di desa itu sudah mungkin mulai terkikis yang namanya budaya gotong royong. Di desa pemudanya tidak lagi kembali kemudian membangun desanya dengan cara buat agenda-agenda pemuda yang entah itu karang taruna yang di desa, di kampung-kampung, ini mungkin sudah mulai terkikis. Ini hal kecil saja dari potret Marhanisme, yakni semerawung atau gotong royong yang kemudian selalu kita peras ketika kita ngomong Marhanisme, diperas lagi menjadi Trisila diperas lagi menjadi Eka Sila, ini gotong royong ini sudah mulai terkikis. Nah, kita ini yang mengaku generasi milenial bahwa harus bagaimana mengaktualisasikan Marhanisme ini harus kembali ke desa, harus kembali ke kampung dengan pemikiran-pemikiran yang milenial. Di tahun 2013 saya sempat berdebat, mungkin nanti kita next kalau ketemu lagi kita akan membahas lebih dalam dengan almarhum Mas Ali Sodikin, mantan Ketua Korda Jawa Timur sebelum saya sempat berdebat dengan beliau, dengan almarhum, bahwa Mas Mas Ali almarhum bilang saatnya ini sekarang udah harus berubah menjadi neomarxisme. Dalam posisi itu saya kurang sepakat. Kenapa kok kurang sepakat? Yang salah bukan Marxismenya, yang usang bukan Marxismenya. Tapi yang usang adalah bagaimana pola kita mengejawantakan Marxisme dalam realita di masyarakat. Nah, kita sebagai generasi muda yang mempunyai gagasan-gagasan baru, terobosan-terobosan baru, ide yang out of the box, harus bagaimana mengejawantakan Marxisme dalam bentuk aktualisasi di desa-desa di perkampungan. Karena gini, kalau kita hanya melihat Marxisme dari perspektif politik elit, ya kan. Makanya saya sering bilang bahwasanya teman-teman GMI di daerah, di cabang-cabang harus memiliki desa binaan. Kalau kami di DPP sudah susah, karena apa? Kita sangat jauh sekali dengan basis. Artinya yang bisa menjangkau basis ini teman-teman DPK, teman-teman DPC. Sesekali kita bisa mengikuti teman-teman DPC atau DPK yang mempunyai vokasi kesejahteraan, kita bisa turun dan kita bisa membantu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Tapi bagaimana ruang praktek yang lebih banyak
bisa dilakukan di lingkup DPK dan DPC. 3 hal yang perlu disoroti ketika kita melakukan kembali advokasi desa, melakukan kembali pendampingan yang ada di desa. Pertama, soal ekonomi, soal ideologi. Kedua, soal ekonomi. Ketiga, soal kebudayaan. Bagaimana soal ideologi ini kerap kali pemuda yang ada di desa kemudian kuliah atau menempuh pendidikan tinggi di perkotaan, atau mungkin dia bekerja di perkotaan, dia kerap seringkali dan banyak bahkan dimasuki oleh paham-paham yang kemudian paham radikal yang memberikan paham ujaran kebencian. Jadi ketika saya semisal kuliah di kota, semisal saya dari desa, saya kuliah ke kota, di kota saya mendapatkan beberapa masukan, mendapatkan beberapa sharing dari para orang-orang yang saya anggap pintar, dan saya kemudian menelan mentah-mentah soal bagaimana paham radikalisme, paham kebencian terhadap sesama. Kemudian ketika saya kembali ke desa, saya di desa menjadi tokoh, karena saya di desa adalah orang yang ditokohkan sebagai tokoh pemuda yang sudah berkuliah di kota. Apapun yang saya ucapkan kemudian bakal ditelan mentah-mentah juga oleh masyarakat di desa. Ini bahaya. Ketika GMNI tidak memberikan ruang advokasi ideologi di desa, berikan pemahaman ideologi di desa bahwa orang-orang yang kemudian sudah menempuh pendidikan lebih tinggi yang ada di kota, atau mungkin sudah merantau di kota terus kembali ke desa menyebarkan paham-paham itu, ketika masyarakat tidak diberikan penyadaran terhadap bagaimana ideologi, maka paham radikalisme dan intoleran akan muncul di desa-desa. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana soal ekonomi. Apa yang sudah menjadi kelebihan masyarakat di desa terkait potensi desa, entah itu wisata, entah itu pertanian, entah itu UMKM di desa, bagaimana desa ini memiliki nilai lebih. Bagaimana memiliki nilai lebih? Itulah tantangan kreativitas kita sebagai generasi milenial diuji. Jadi sekalian praktek. Sebelum saya lebih lanjut soal yang ketiga, soal kebudayaan, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, apa yang sudah kita lakukan selama ini soal advokasi, teman-teman GMNI, saya selalu memberikan masukan ke teman-teman bahwa advokasi itu tidak hanya ketika ada konflik, tapi advokasi itu bagaimana kita sebagai generasi muda memberikan penyadaran pemikiran terhadap masyarakat yang ada di desa atau kampung-kampung yang harus kita dampingi, atau mungkin masyarakat yang termarginalkan oleh sistem. Kalau saya tidak mengatakan bahwa ketika ada konflik itu bukan advokasi, itu bagian dari advokasi, itu bagian dari penyadaran kita menyebarkan humanisme. Tapi kemudian ada cara yang paling ampuh adalah bagaimana kita memberikan penyadaran pemikiran terhadap masyarakat yang termarginalkan, memberikan penyadaran pemikiran terhadap masyarakat yang masih buta atau yang masih awam terkait kondisi kekinian. Jadi advokasi, penyadaran pemikiran. Kalau kata ketua umum saya, bahwa hari ini GMNI harus melakukan intellectual movement, gerakan pemikiran yang harus kemudian digaungkan di desa-desa, di pelosok-pelosok, bahkan di kampus pun harus kemudian dibesarkan GMNI-nya. Gerakan pemikirannya dibesarkan. Jadi konteks advokasi yang kita lakukan tidak hanya kemudian ada konflik, tidak hanya loh ya, tidak hanya. Tapi kemudian kalau geraknya ada konflik, ya nggak masalah, itu advokasi juga. Tapi kemudian yang paling penting adalah kita memberikan penyadaran pemikiran di masyarakat yang akan kita dampingi. Nah, dalam konteks yang ketiga, yakni soal kebudayaan. Sebenarnya nggak jauh beda sama soal ideologi, bahwa kebudayaan di desa hari ini sudah mulai terkikis juga. Jangan salahkan kita ketika hari ini beberapa tahun kemarin Reok Ponorogo diklaim, terus beberapa kebudayaan kita diklaim oleh negara-negara tetangga, kita hanya teriak ketika kemudian itu sudah terklaim. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana merawat budaya yang sudah kita miliki selama ini. Bahwa dari budaya itulah adalah namanya tonggak peradaban bangsa Indonesia. Mungkin teman-teman hari ini yang mengaku pemuda, yang mengaku mahasiswa, yang mungkin kuliah kebetulan di Unibdu, atau mungkin di luar Unibdu, tapi dalam lingkup Jombang, ya kan, mungkin bisa bergabung dengan GMNI. Teman-teman dalam GMNI diajarkan banyak hal,
mulai soal kebangsaan, kebudayaan, kebinekaan, kemandirian ekonomi, berdaulat, bagaimana kita memahami politik. Jadi pemuda jangan pernah antipati terhadap yang namanya politik. Minimal kita tahu, minimal kita paham bagaimana politik itu agar tidak dipolitik orang lain. Bahwa semua dalam hidup ini mulai dari kita lahir sampai hari ini semua itu adalah ruang politik, tapi dalam konteks yang berbeda-beda. Saya harapkan mungkin kalau ini dibilang keynote speaker kok saya kurang pas karena masih ada Mas Dodi dan yang lebih paham daripada saya. Saya mungkin hanya sedikit memberikan pandangan bahwa hari ini pemuda harus kembali ke desa, pemuda harus kembali ke kampung, mengembalikan spirit perjuangan, gerakan pemikiran, penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya berbudaya, berdaulat, dan berkemandirian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya nggak bisa lama-lama, teman-teman, Mas Senior, karena ada agenda jam 9. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini adalah diskusi pemantik untuk DPK, GMNI Unibdu, untuk lebih baik lagi, untuk menjadi DPK yang mampu memberikan kontribusinya untuk DPC GMNI Jombang, dan DPK yang mampu memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di Jombang. Terima kasih, kawan-kawan. Sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka. Gemini. Jaya. Marhain. Nah, Terima kasih. Oke, tadi keynote speaker dari Bung Dendi selaku sekretaris DPP GMNI. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemateri Bung Dodi Faizal. Ngomong-ngomong soal pemuda, kawan-kawan, bagaimana sih kondisi pemuda hari ini? Tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bung Dendi selaku sekretaris DPP. Aku ingin langsung tanya saja ke pemateri. Bagaimana sih Mas, menurut Mas Dodi Faizal sendiri, kondisi pemuda hari ini? Itu yang perlu kita ketahui, biar nanti kawan-kawan dari GMNI bisa menelurkan sebuah gagasan untuk pemuda-pemuda yang ada di lingkungannya gitu loh Mas. Oke, langsung saja ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka. Oke. Terima kasih. Sebelum kita ke materi pada kesempatan kali ini, yang jelas ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan di DPK GMNI Unibdu yang dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan Zoom pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati pimpinan kawan-kawan di DPP, dalam hal ini adalah Bung Dendi selaku Sekjen DPP GMNI, dan mungkin ada Bung Rilo selaku Ketua DPD GMNI Jawa Timur, dan Ketua DPC GMNI Jombang, dalam hal ini Bung Haris, dan kawan-kawan yang dalam hal ini tidak saya sebutkan satu persatu. Mungkin juga senior-senior yang hadir pada kesempatan Zoom meeting kali ini, tapi yang jelas tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin saya mau menyampaikan sesuatu yang jelas terkait dengan tema diskusi kali ini, yaitu terkait dengan pemuda dan Marxisme. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, mencermati kondisi saat ini, di mana pemuda saat ini sudah apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dendi tadi, bahwa ada sekian terdegradasinya moral dan sebagainya, yang itu menjadi tugas kita sebagai kader GMNI maupun anggota GMNI untuk paling tidak memfungsikan dirinya sebagai agen perubahan. Karena kita ketahui sekali lagi bahwa tugas kita yang selama ini menjadi yang sudah didengung-dengungkan, yaitu agen perubahan dan agen kontrol sosial. Nah, ini tidak hanya menjadi sebuah jargon, tapi menjadi sebuah hal yang
memang harus kita praktekkan atau kita coba untuk mengaplikasikan apakah Marhaenisme sampai dengan hari ini menjadi antitesis dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena sekali lagi miris sekali ketika kelompok-kelompok Islam radikal yang dalam hal ini itu mencoba untuk mendegradasi, mencoba untuk mendekonstruksi, bahasanya itu mendekonstruksi nilai-nilai yang sebenarnya menjadi nilai-nilai budaya kita. Nah, misalnya kita kalau kata Bung Karno adalah persatuan, itu adalah persatuan bangsa ini menjadi satu hal yang pokok. Nah, yang menjadi satu modal dasar kita ini coba untuk didekonstruksi oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah, termasuk pemudanya dan sebagainya. Nah, pemuda mencoba untuk dijejali dengan ayat-ayat yang sebenarnya itu terlepas dari nilai-nilai bangsa ini, bahwa sebenarnya antara Islam dan budaya Indonesia ini coba untuk dipertentangkan. Nah, ini sebenarnya jadi tugas kita, apalagi kalau mengingat kawan-kawan di DPK Gemini Unibdu ini adalah kampus Islam. Nah, kampus Islam paling tidak paham, paling tidak ini sebenarnya coba ayat-ayat yang coba untuk mendekonstruksi nilai-nilai kita. Nah, ini sebelum kita menginjak ke sana juga alangkah baiknya juga kita flashback terkait dengan pemuda atau mahasiswa. Nah, dalam hal ini kita coba bagi ada tahapan-tahapan atau periodisasi ketika kita bicara pemuda. Nah, bagaimana pasca kemerdekaan, dan reformasi atau pasca reformasi. Nah, ini ternyata mengalami satu perubahan yang sangat drastis. Bagaimana kita ketika membicarakan atau membandingkan peran pemuda, peran mahasiswa pada pra kemerdekaan. Nah, ini sebenarnya ini sudah tertuang dalam tulisan-tulisan Soekarno, kurun waktu 1926 sampai dengan 1931. Nah, ini juga di mana pada saat itu adalah peran pemuda pada saat itu sangat-sangat vital. Bagaimana Soekarno sendiri mencoba bergabung di organisasi modern pada saat itu, yaitu misalnya Trikoro Darmo dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu motivasi tersendiri bahwa isu kemerdekaan bangsa ini menjadi isu sentral pada saat itu. Nah, tujuannya adalah kemerdekaan. Nah, itu juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran pada saat itu. Bagaimana peran persatuan bangsa dalam hal ini pemuda ketika mendengungkan atau mengikrarkan diri dalam proses Sumpah Pemuda. Nah, ini juga menjadi tonggak sejarah yang itu merupakan nafas dari bangsa ini untuk menuju Indonesia merdeka pada saat 1945. Nah, seperti itu. Juga pun demikian, Soekarno sendiri juga aktif dalam menulis, dalam arti menulis artikel misalnya di Utusan Hindia yang itu merupakan terbitan dari Sarekat Islam yang merupakan pimpinan dari Cokro Aminoto. Nah, ini juga merupakan motivasi tersendiri. Muda. Nah, seperti itu. Sampai pada saat 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan yang namanya Perserikatan Nasional Indonesia. Belum Partai Nasional Indonesia, tapi Perserikatan Nasional Indonesia. Nah, ini juga menjadi cikal bakal atau ruhnya semangat untuk Indonesia merdeka. Nah, terus jelas ada 3 periode perjuangan dari Soekarno tersendiri ketika kita bicara Marhaenisme, ya. Yaitu yang pertama adalah fase atau periode nasionalis. Itu adalah periode ketika pada Soekarno pada 1926 sampai dengan 1931. Nah, ini periode Soekarno getol membicarakan soal-soal yang namanya nasionalis. Nah, ini termasuk Soekarno harus
ngekos di rumahnya Cokro Aminoto dan sebagainya. Ini juga bagian dari periodisasi itu. Periodisasi yang kedua adalah ketika Soekarno getol membicarakan terkait dengan Marxisme. Di situ juga dilatar belakangi oleh Marxisme. Nah, itu periode pada 1932 dan sampai dengan 1933, di mana Soekarno pada saat itu juga mencoba meng-create sebuah ideologi bangsa, yaitu Marxisme, yang tentunya notabene-nya juga didasari oleh semangat anti kapitalis. Nah, semangat anti kapitalisme ini juga paling tidak menggunakan pisau analisis yang namanya Marxisme. Nah, ini juga merupakan periodisasi di mana Soekarno sendiri mengambil bagian dari pemikiran Marxis istilahnya disesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ini juga periodisasi yang sangat-sangat berpengaruh pada saat itu. Yang ketiga adalah ketika Soekarno getol mempelajari Islam, yaitu ketika pada kurun waktu 1934 sampai dengan 1941. Nah, ini juga kita ketahui bahwa pemikiran-pemikiran Soekarno tentang Islam juga mengedepan pada saat itu. Nah, tulisan dan gagasan Soekarno itu sangat relevan pada kesempatan kali ini, meskipun itu ditulis pada saat itu, yaitu terkait dengan persatuan bangsa, di mana pada kesempatan saat ini kita diuji lagi, persatuan dan kesatuan kita diuji lagi dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang dalam hal ini mencoba untuk dalam tanda kutip mendekonstruksi pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa kita. Saya gotong royong, misalnya silaturahmi dan sebagainya, itu coba didekonstruksi. Contoh ini aja sederhana, misalnya contoh usaha golongan Islam radikal ini mendekonstruksi nilai-nilai bangsa ini adalah misalnya budaya tahlilan, kenduren, yasinan dan sebagainya. Menurut mereka ini bid'ah, tidak ada dalam Al-Quran terkait dengan apa itu namanya kenduren, yasinan dan sebagainya. Nah, ini coba didekonstruksi dengan mengambil satu ayat dalam Al-Quran bahwa hal itu adalah bid'ah. Padahal ketika kita mempelajari Islam secara kafah atau secara menyeluruh, bukan sisi yang namanya kendurennya itu di dalam Al-Quran itu, tapi ada di situ ada silaturahmi, ada doa, ada persatuan, ada kekeluargaan dan sebagainya. Ini bagus dalam arti ketika kita bicara masalah itu. Nah, ini coba direkonstruksi karena modal dari bangsa ini adalah persatuan. Bagaimana tidak kita Indonesia ini kan membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kita ketahui bersama bahwa bentangan dari Sabang sampai Merauke ini lebih luas atau lebih besar dari bentangan benua Eropa tersendiri. Misalnya dibandingkan dengan paling ujung yaitu London sampai dengan Moskow misalnya. Nah, ini bentangan itu lebih luas bentangan Indonesia. Nah, ini dengan bentangan yang sangat luas itu kita hanya dipersatukan dengan bahasa Indonesia, tanah air Indonesia dan sebagainya. Ini luar biasa sebenarnya. Ini modal bagi kita untuk Indonesia ini unik. Ya, Indonesia ini sangat unik karena sekali lagi dengan 17.500 sekian ribu pulau, nah, dengan ratusan bahasa dan suku bangsa, tapi kita mampu bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga satu hal yang luar biasa bagi kita sebenarnya yang menjadi modal dasar. Nah, kelompok Islam garis keras ini mencoba untuk mendekonstruksi itu agar negara Islam, khilafah itu bisa masuk. Nah, caranya apa ya? Dengan mendekonstruksi itu, agar persatuan dan kesatuan kita terpecah. Nah, dengan begitu mereka bisa masuk. Nah, kira-kira seperti itulah itu. Nah, itu untuk mendekonstruksi. Nah, terus ketika kita bicara terkait dengan pemuda, periode berikutnya adalah pasca kemerdekaan yang
dalam hal ini yang menjadi tonggak priorisasi adalah 65. Pemuda di posisi 65 ini menjadi satu luar biasa juga, karena saat itu kondisi perang dingin antara blok timur dan blok barat juga sangat luar biasa sekali. Nah, ini juga menjadikan pemuda juga kritis dalam hal ini. Misalnya pada saat itu ada 3 tuntutan rakyat dan sebagainya. Nah, mahasiswa harus aksi turun jalan dan sebagainya terkait dengan krisis yang apa istilahnya yang mendera pada saat itu. Itu periodisasi yang kedua. Yang periodisasi yang ketiga adalah periodisasi reformasi ataupun pasca reformasi. Nah, ini juga menjadi evaluasi kita bersama bahwa pemuda atau mahasiswa pada saat itu menjadi tonggak keberhasilan dalam menggulingkan satu rejim yang namanya Orde Baru. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus ketika kita bicara saat ini, tidak ada dalam hal ini yang menjadi musuh bersama. Pemuda hari ini terlena dengan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip yang istilahnya yang menghedonkan lah seperti itu. Nah, ini juga menjadi evaluasi bersama bahwa jangan terlena kan seperti itu. Karena arus informasi misalnya sosial media juga begitu besar pengaruhnya terkait dengan TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, ini ternyata juga menjadikan mereka atau pemuda dalam hal ini terlena. Nah, Marianisme di sini menjadi antitesis bahwa terkait dengan hal itu kita bisa katakanlah kembali ke nilai-nilai Marianisme yang itu ketika kita jabarkan menjadi trisila, yaitu sosio ketuhanan, sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Nah, tugas kawan-kawan sebenarnya yang paling relevan bagi kawan-kawan GMNI yang aktif itu pada sisi sosiodemokrasinya. Karena sebuah ideologi itu adalah turunannya pastinya itu akan pada nilai-nilai ekonomi dan politik, kan seperti itu, ekonomi dan politik. Nah, ini juga menjadi turunan dari sosiodemokrasi, itu yang menjadi tugas dari kawan-kawan. Ketika kita bicara sosionasionalisme, jelas bahwa itu sudah tercapai ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Itu sudah jelas. Kalau ngomong sosio ketuhanan, berketuhanan dan berkepribadian dan berketuhanan itu jelas bahwa tugas negara ini sudah dihandle oleh negara. Ini menjadi suatu tugas negara bahwa negara menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memeluk satu agama terkait dengan menjaga toleransi dan sebagainya. Nah, sosiodemokrasi ini menjadi sebenarnya yang sangat relevan untuk dilakukan oleh kawan-kawan, terutama kawan-kawan pemuda, kawan-kawan GMNI yang aktif terkait dengan kritik terhadap sistem ekonomi, kritik terhadap sistem politik, yang itu semuanya saya pikir masih sangat relevan untuk kita kritisi bersama. Nah, saya pikir itu sedikit banyak dari saya. Nanti mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng. Demikian moderator, saya kembalikan ke jenengan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kawan-kawan? Ada yang kurang paham atau bagaimana? Bisa via chat juga. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutkan ya, Bung ya. Untuk pemuda saat ini kan tidak jauh dari kata kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri sudah menyusupi oleh ke dalam jiwa-jiwa pemuda gitu loh, Bung. Terus pemuda juga belum tentu mengerti soal-soal tentang kapitalisme. Mereka menganggap kapitalisme itu seperti penjajahan atau bagaimana sistem-sistem yang merusak gitu loh. Tapi mereka itu sudah terlalu terlena soal kapitalisme. Mungkin bisa dijawab.
bagaimana ya terus. Oke, terima kasih. Yang jelas itu kan sistem suatu negara, sistem suatu bangsa ini menganut apa kan gitu. Kalau merunut dari perkembangan sejarah, jauh sebelum sistem kapitalisme ada, itu kan ada yang namanya sistem kerajaan atau yang kita sebut dengan sistem aristokrasi. Nah, sistem aristokrasi ini lekat dengan yang namanya feodalisme. Nah, ketika kita bicara sebelum kapitalisme dan sejarah perkembangan masyarakat, sistem feodalisme ini akan secara otomatis akan ditumbangkan oleh sistem kapitalisme, di mana kapitalisme liberal ini adalah mengangkat hak-hak pribadi. Jadi karena sistem feodalisme ini pemerintahan atau sebuah negara atau suatu bangsa ini diatur oleh kerajaan yang itu hanya beberapa orang, raja dan sebagainya, yang itu diatur oleh kelompok-kelompok yang namanya bangsawan. Nah, ini artinya akan diantitesis atau ditentang dengan munculnya yang namanya sistem kapitalisme liberal, yang itu di mana setiap orang ini mempunyai hak yang sama, mempunyai hak atas alat produksi, mempunyai hak atas usaha mereka. Jadi kebebasan ini memang dijunjung tinggi. Nah, ini ditandai dengan adanya revolusi Prancis pada saat itu 18 sekian itu. Nah, itu tumbangnya sistem feodalisme di Eropa pada saat itu. Nah, ini akhirnya munculnya yang namanya sistem kapitalisme. Nah, sistem kapitalisme ini satu sisi ini adalah mengakui hak-hak pribadi. Jadi hak-hak pribadi ini diakui secara luas. Nah, akhirnya yang terjadi adalah satu kebebasan yang luar biasa. Ada sebuah euforia terhadap keterkengkangan dari kelompok-kelompok borjuis, dalam hal ini feodal, kaum feodal. Nah, itu akhirnya itu. Nah, tapi satu sisi akhirnya sistem kapitalisme liberal ini akhirnya mencoba untuk bagaimana mereka pribadi-pribadi itu adalah menghisap atau menindas mereka yang memang kelompok-kelompok yang lemah. Jadi yang memang yang lemah akan semakin tertindas, yang berkuasa akan semakin kaya, semakin berkuasa. Nah, seperti itu. Jadi kapitalisme itu akan cenderung akan sama dengan liberalisme kan gitu. Kapitalisme makanya pasangannya adalah kapitalisme liberalisme. Nah, ini terhadap para pemuda ini otomatis efeknya itu ada ya hedonisme itu lekat dengan sistem kapitalisme, di mana kebebasan yang sebebas-bebasnya itu akan menjadi semangat mereka. Misalnya ya seks bebas, misalnya seperti itu, narkoba dan sebagainya, yang itu lekat dengan sistem kapitalisme liberalisme. Nah, ini efeknya seperti itu. Nah, akhirnya ini diantitesis, artinya ditentang lagi bahwa sistem kapitalisme ternyata itu juga tidak baik. Nah, kapitalisme, marxisme ini adalah antitesis dari sistem kapitalisme, meskipun secara perkembangan dunia di situ menyebutkan bahwa marxisme atau sosialisme itu juga merupakan antitesis dari kapitalisme. Nah, seperti itu. Jadi marxisme dengan bercirikan sosio ketuhanan, kita harus kembali ke bahwa nilai-nilai moral itu adalah diambil dari ketuhanan, entah itu agama apa, misalnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Itu istilah Jawa itu kulaan morale dong, ini agama itu lah, ngono lho. Nah, kira-kira itu menjadi rem bahwa kita masih mempunyai nilai-nilai moral agama seperti itu. Nah, marxisme itu dari sosio ketuhanannya seperti itu. Nah, ini jelas bahwa marxisme sampai dengan hari ini menjadi satu antitesis dari sistem kapitalisme, dan ini menjadi satu semangat bahwa kita marxisme hari ini masih sangat relevan untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Makanya tadi Bung Dendi menyatakan bahwa kawan-kawan mahasiswa pemuda kembali ke desa untuk membangun. Nah,
kalau istilah Soekarno itu karakter bangsa. Nah, karakter building ya, pembangunan karakter bangsa. Nah, pembangunan karakter bangsa ini dimulai dari pemuda misalnya. Ya mereka harus memahami bahwa perubahan itu dari pemuda tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, Bung Moderator. Oh ya, soalnya kan ketika aku membawa Marhenisme itu ke desa, kebanyakan bahkan kakek saya sendiri pun menganggap kamu kiri ya, Marhen kamu kiri ya, gitu. Itu adalah permasalahan yang mungkin saat ini terjadi. Oke. Mungkin bisa bagaimana untuk menjelaskan ke beliau-beliau ini, ke mereka, ke pemuda-pemuda yang lain untuk menghilangkan stigma itu bahwa Marhenisme ini kiri. Kiri komunis kan pasti identiknya seperti itu gitu loh, Bung. Oke. Saya sadari bahwa kalau jenengan hari ini kelahiran tahun sekitar 90-an ya. Kira-kira seperti itu ya. Artinya orang tua jenengan itu paling sekitar lahir sekitar tahun 60-an 70-an ya, 60 lah, tahun 60-an gitu ya. Nah, pada saat itu Orde Baru itu mulai berkuasa itu semenjak Super Semar sekitar tahun 66 ya, anggaplah sekitar pasca Gestok, peristiwa Gestok. Nah, itu stigma terhadap komunis itu sangat luar biasa, termasuk kelompok nasionalis. Ini di stigma komunis. Nah, di stigma komunis artinya mereka akan menjajarkan bahwa Marhenisme itu adalah komunis. Nah, ini yang sebenarnya usaha Orde Baru pada saat itu sangat berhasil dalam upaya untuk menstigma bahwa kelompok kita ini juga disadarkan dengan kelompok mereka atau kelompok dalam arti kelompok komunis yang seperti itu. Karena secara politis kelompok nasionalis ini membahayakan pemerintah pada saat itu. Ketika kelompok nasionalis ini bersatu, pasti istilahnya membahayakan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Nah, akhirnya bahwa stigma komunis, stigma sosialis, marxis, dan sebagainya itu dilekatkan kepada kelompok-kelompok nasionalis juga. Nah, meskipun kita ketahui bahwa kalau istilahnya Soekarno, jangan khawatir bahwa Pancasila atau Marhenisme ini terlalu ke kanan. Pancasila ini terlalu atau bahkan terlalu ke kiri, tapi Pancasila ini menjadi jalan tengah dari kepungan ideologi-ideologi dunia. Artinya, kalau bicara bahwa hari ini bahwa Marhenisme itu kelompok yang mana, yang kiri atau yang kanan, kita secara tegas memang kita mengambil posisi di kiri. Nah, karena kiri ini bukan identik dengan anti Tuhan, kiri ini bukan identik dengan komunis, tapi kiri ini adalah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap itu sendiri. Nah, jadi jangan khawatir bahwa kita dicap kiri ini anti Tuhan dan sebagainya, tidak, bukan seperti itu. Nah, ini adalah stigma dari rezim yang berkuasa pada saat itu. Nah, bagaimana pada saat itu setiap tanggal 30 September, nah itu kita selalu dijali dengan film G30S. Nah, seperti itu, ini membentuk pola pikir masyarakat bahwa komunis ini tak beradab, komunis ini tak bertuhan dan sebagainya. Nah, ini tidak sama dengan yang namanya Marhenisme, kan seperti itu, beda kan seperti itu. Bagaimana peran kelompok nasionalis pada saat itu tidak melakukan apa-apa, karena apa? Ini kaitannya adalah ketika Soekarno berteriak misalnya, yang salah A, B, dan sebagainya, akan terjadi perang saudara. Soekarno pada saat itu ketika hanya diam saja, tidak melakukan perlawanan apa-apa, sudah jatuh ribuan korban, makan gitu, ratusan ribu korban, bahkan ada yang menyebut sampai jutaan. Nah, ini Soekarno berpikir visioner, artinya dia ketika membicarakan ini manfaat dan mudorotnya sudah dipikirkan. Ketika dia beliau melawan misalnya,
bahwa rezim pada saat itu misalnya Soeharto yang salah dan sebagainya. Luar biasa bahwa kelompok nasionalis akan berbondong-bondong untuk menentang balik. Dan akan terjadi perang saudara yang luar biasa, memakan korban. Nah ini Soekarno tidak mau ini terjadi. Diamnya Soekarno aja ribuan orang yang sudah meninggal atau mati karena banyak yang ya macam-macam lagi disembelih dan sebagainya. Nah ini tidak mau terjadi lah seperti itu. Jadi sekali lagi ketika kita bicara Marxisme dan mereka ngomong itu kiri dan sebagainya, pasti yang bicara adalah kelompok-kelompok, dalam hal ini kelompok-kelompok orang tua kita yang tua yang pada saat itu dalam rentang waktu masa kekuasaan Orde Baru. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, silakan bisa via chat. Bung Saipul selaku Sekretaris DPC Kemen Jombang ada yang perlu ditanyakan. Bung Firman Julio juga. Silakan kita juga membuka pertanyaan selebar-lebarnya, Pak. Menambahkan ya, saya sangat apresiatif dengan kawan-kawan yang dalam hal ini mengadakan kegiatan ini, terutama kawan-kawan yang komisariatnya atau DPK-nya ini yang mempunyai basis mahasiswa yang Islamik, misalnya kalau di Mojokerto ada Amanatul Ummah, kalau di Jombang UNIBDU atau UNHAJI dan sebagainya. Nah ini kan membangun pemikiran nasionalis yang berlatar belakang religius. Nah, kalau istilah Mbah Maimun almarhum itu kita ini nasionalis religius. Nah, seperti itu. Nah, nasionalis religius ini merupakan penjaga NKRI. Nah, maka dari itu saya yakin sama halnya dengan ketika kawan-kawan organ lain atau ekstra lain ketika bicara seperti ini yang kita kedepankan adalah posisi kebangsaan seperti itu. Nah ini terutama kawan-kawan yang mempunyai basis mahasiswa Islam, dalam arti kampusnya kampus Islam ini menjadi luar biasa karena sekali lagi tantangan hari ini adalah di kelompok Islam radikal. Kelompok Islam radikal itu pasti menyanggah apa yang kita lakukan dengan ayat-ayat. Nah, dan kawan-kawan yang berbasis kampus Islam itu juga pasti di kampusnya juga diajarkan beberapa kajian-kajian tentang Quran dan hadis. Nah, ini juga bisa menjadi counter opini terhadap mereka. Nah, ini ada harapannya seperti itu. Semangatnya adalah tetap semangat. Kira-kira seperti itu, moderator. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Gini ya, aku juga ingin sedikit bercerita, Bung. Waktu aku pertama kali kuliah di kampus UNIBDU itu sendiri, sebenarnya orang tua aku itu takut. Dia itu bilang, ketika bertanya, mau kuliah di mana kamu? Gitu kan. Aku jawab, di UNIBDU saja lah. Aku ingin ke pesantren gitu. Aku kan bilang gitu. Terus beliau bilang, jangan. Nanti kamu kalau jadi terus gimana? Itu beliau itu takut sebenarnya, Bu. Itu. Terus aku juga punya cerita lagi ngomong-ngomong soal Islam radikal. Ini aku nggak sebut namanya ya. Aku punya seorang kawan di daerah luar Pulau Jawa. Di sana itu kawanku ini ingin belajar mengaji. Memang setiap satu kali pertemuan itu
dijelaskan bagaimana sih Islam yang benar, bagaimana sih Islam yang benar itu bagaimana. Satu kali pertemuan nggak masalah, 2 kali pertemuan nggak masalah. Ketika pertemuan yang ketiga itu mulai jelaskan bahwasannya mereka itu mengajarkan ideologinya DITI, cenderung ke Kartosuwiryo. Nah, untungnya kawanku itu setelah dijelaskan itu setelah pulang ke rumah dia browsing bahwasanya ini adalah radikalisme yang sudah berkembang, dan ternyata itu nggak hanya di pulau itu saja, ternyata sudah merambah ke seluruh Indonesia gitu. Itu yang saya prihatin untuk saat ini, ngomong-ngomong soal radikalisme, Bung, yang menyusupi pemuda. Ya, sekedar info. Makanya kasus bom bunuh diri, nah, itu sebenarnya usaha mereka dalam mencuci otak terhadap mereka yang mau melakukan bom bunuh diri atau yang namanya relawan. Itu sebenarnya bagi mereka yang bertugas untuk brainstorming itu 1 sampai 2 jam seseorang itu bisa dicetak untuk merelakan diri untuk melakukan yang namanya bom bunuh diri. Ya, iming-imingnya surga, iming-imingnya bidadari, iming-imingnya dan sebagainya. Nah, ini ternyata kalau dalam bahasa tasawuf itu ya misalnya ngomong beribadah itu hanya menginginkan surga dan takut neraka, ini kan tingkatan ibadah yang paling rendah. Ini itulah. Nah, kawan-kawan Unibdu kan di situ kan kalau tidak paham bahwa sebenarnya ada tahapan-tahapan ibadah seseorang itu yang paling tinggi itu apa sih? Yang paling tinggi adalah mencapai ridho Allah. Nah, ini merupakan sebenarnya hal yang menjadi pedoman kita bahwa sebenarnya pola-pola radikalisme yang dilakukan oleh Islam garis keras itu juga sampai dengan hari ini juga masuk ke kawan-kawan mahasiswa. Nah, itu juga. Nah, makanya Morenisme sebagai antitesis ini memang benar-benar harus kita aplikasikan bersama. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan dari kawan-kawan, kita akhiri saja ya diskusi kali ini. Soalnya ini nanti insya Allah setiap bulan kita akan mengadakan diskusi seperti ini dari DPK Gemeni Unibdu. Karena ini yang pertama kalinya, jadi mohon maaf tadi banyak kendala. Untuk pesan-pesan acara hari ini tadi sudah menyoal bagaimana radikalisme memasuki ke pemuda, terus bagaimana menyebarkan ideologi Morenisme itu ke sasaran pemuda, tidak hanya di dalam lingkungan kampus. Kalau bisa ya masuk ke pelosok-pelosok desa. Gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Mas Dodi ada pesan-pesan untuk buat seluruh kader-kader GMNI? Oke, yang jelas hari ini luar biasa. Paling tidak kita mengawali sesuatu yang baik, gitu ya. Mengawali sesuatu baik dengan coba untuk berdialektika, coba untuk membaca kembali. Karena sekali lagi amal, kalau istilah Soekarno, amal kalau tanpa ilmu itu kan tidak berarti apa-apa. Nah, untuk itu sekali lagi sebelum jenengan mengamalkan sebuah atau melakukan sesuatu, itu paling tidak dibaca dulu referensi, dibaca dulu ilmunya, katakanlah digali dulu ilmunya, eksplorasi dahulu, diskusi dahulu sebelum melakukan yang namanya aksi. Nah, hal semacam ini baik dan sebagainya itu
harapannya itu bisa kebiasaan-kebiasaan membaca dan sebagainya ini atau diskusi ini bisa menulari seluruh kader-kader Gemini aktif yang di DPK maupun di cabang bahkan di DPP. Nah, kira-kira seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku dalam hal ini fasilitator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kita dari GMNI DPK Unibdu mohon maaf yang